Adapun beberapa yang akan kami paparkan yaitu definisi, faktor penyebab risiko nilai tukar, eksposur terhadap perubahan kurs, dan manajemen perubahan kurs. Definisi menurut Wikipedia yaitu, risiko nilai tukar atau risiko mata uang adalah suatu bentuk risiko yang muncul karena perubahan nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang yang lain. Pada umumnya, transaksi bisnis yang berhubungan dengan mata uang asing biasanya akan menghadapi masalah perubahan nilai kurs mata uang tersebut. Pada sistem kurs bebas, apabila mata uang menguat disebut apresiasi, dan jika mata uang melemah disebut depresiasi. Sedangkan pada sistem kurs tetap, apabila mata uang menguat disebut revaluasi, dan jika mata uang melemah disebut devaluasi. Berikut ini merupakan beberapa faktor penyebab risiko nilai tukar. Yang pertama, perbedaan inflasi. Kurs mata uang suatu negara menjadi melemah apabila inflasi di negara tersebut lebih tinggi daripada inflasi yang terjadi di negara lain. Hubungannya dapat terlihat melalui persamaan kondisi purchasing power parity seperti berikut. Yang kedua, adanya perbedaan tingkat bunga. Tingkat bunga nominal, yaitu tingkat bunga yang bisa diobservasi. Misalnya, jika ada informasi tingkat bunga deposito sebesar 14% per tahun, maka itu merupakan tingkat bunga nominal. Di mana negara yang tingkat bunga nominalnya tinggi, maka mata uangnya cenderung mengalami depresiasi. Hal ini dijelaskan melalui persamaan kondisi paritas internasional Fisher Effect seperti berikut. Kemudian ada tingkat bunga real, yaitu tingkat bunga yang tidak dapat diobservasi secara langsung. Tingkat bunga real berpengaruh positif terhadap nilai mata uang, di mana negara yang mempunyai tingkat bunga real biasanya mata uang negara tersebut akan cenderung menguat karena uang akan mengalir ke negara dengan tingkat keuntungan yang lebih tinggi. Tingkat bunga real dapat dihitung secara tidak langsung dengan persamaan berikut. Kemudian yang ketiga, rasio ekspor dan impor. Jika harga ekspor meningkat lebih cepat dari harga impor, maka nilai tukar mata uang negara tersebut cenderung menguat. Dan permintaan akan barang dan jasa dari negara tersebut naik, yang berarti permintaan mata uangnya juga meningkat. Keadaan sebaliknya untuk harga impor yang naik lebih cepat dari harga ekspor. Jadi, semakin tinggi ekspor, maka tinggi pula permintaan uang di suatu negara sehingga menyebabkan nilai tukar terapresiasi. Yang keempat, independensi bank sentral, di mana independensi adalah kemampuan bertahan dari tekanan, yang biasanya pemerintah yang sedang berkuasa, misalnya untuk mengatasi masalah pengangguran. Yang kelima, pertumbuhan ekonomi. Investor akan tertarik untuk menanamkan modalnya di negara yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sehingga menyebabkan naiknya permintaan terhadap mata uang negara tersebut. Dengan tingginya permintaan terhadap mata uang itu, maka nilai dari mata uang tersebut akan meningkat. Yang terakhir, yaitu ekspektasi. Jika pengharapan terhadap suatu mata uang positif, maka mata uang negara tersebut akan menguat dan begitu sebaliknya. Berikut ini merupakan eksposur terhadap perubahan kurs yang terdiri dari eksposur transaksi, eksposur akuntansi, dan eksposur operasi. Yang pertama, eksposur transaksi, yaitu eksposur yang terjadi karena perusahaan memasuki kontrak tertentu yang kemudian memunculkan sejumlah nilai uang yang rentan terhadap perubahan kurs. Yang kedua, eksposur akuntansi. Eksposur akuntansi terjadi karena laporan keuangan dengan mata uang tertentu kemudian dikonversikan ke laporan keuangan dengan mata uang yang lain, di mana hal ini rentan terhadap perubahan kurs. Yang ketiga, eksposur operasi, yaitu operasi perusahaan yang rentan terhadap perubahan kurs. Misalnya, Jepang menjual sepeda motor Honda ke Indonesia. Jika nilai yen menguat terhadap rupiah, maka harga sepeda motor Honda di Indonesia menjadi lebih mahal dibanding sebelumnya. Dan berikut ini merupakan manajemen perubahan kurs yang terdiri dari manajemen eksposur transaksi,
manajemen eksposur akuntansi, dan manajemen eksposur operasi. Pada manajemen eksposur transaksi terdiri dari derivatif. Derivatif sendiri yaitu misalnya importir Indonesia melakukan transaksi pembelian dari eksportir Amerika Serikat. Dalam hal ini, importir membayar sebesar $1 juta untuk 3 bulan mendatang. Keadaan ini sangat rentan terhadap perubahan kurs. Apabila rupiah melemah, maka ia akan menderita kerugian. Oleh karena itu, dilakukan hedging dengan derivatif dan instrumen money market. Kemudian money market hedge. Money market hedge ini merupakan instrumen yang dapat dilakukan apabila instrumen derivatif tidak ada. Contohnya, seorang eksportir Indonesia akan memperoleh $1 juta pada 3 bulan mendatang. Kemudian ada risk shifting. Risk shifting ini yaitu pengalihan atau penggeseran risiko perubahan kurs dari produsen ke konsumen atau dari konsumen ke produsen. Kemudian netting exposure. Netting exposure ini yaitu dilakukan dengan menggabungkan eksposur yang berlawanan sehingga eksposur bersihnya adalah 0. Yang kedua, manajemen eksposur akuntansi. Eksposur akuntansi terjadi jika perusahaan multinasional mengkonversikan laporan keuangan dari satu mata uang ke mata uang yang lainnya. Proses konversi tersebut akan menimbulkan kerugian ataupun keuntungan. Kemudian manajemen eksposur operasi. Eksposur operasi terjadi karena perubahan kurs yang mengakibatkan terganggunya operasi perusahaan. Manajemen eksposur operasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek yaitu dengan memanfaatkan situasi perubahan kurs untuk kepentingan perusahaan, sedangkan jangka panjang yaitu dengan mengurangi sensitivitas operasi perusahaan terhadap perubahan kurs.